Shalom, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Suar, podcast Suara Anugerah GKI Anugerah Bandung. Hari ini kita akan diberkati oleh percakapan yang akan disampaikan oleh salah seorang narasumber kita yang luar biasa, Bapak Himawan Hadi Raharja. Dan saudara sekalian, kita akan mencoba untuk menggali beberapa hal yang menjadi concern beliau, menjadi passion beliau, yang juga terhubung di dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanannya. Oke, untuk tidak menunda lebih banyak waktu lagi, mari kita berikan waktu Pak Himawan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak, selamat datang di Suar Pak. Terima kasih Pak Hendrik dan salam jumpa sahabat Suar di mana-mana semua berada. Senang sekali saya Himawan Hadi Raharja bisa menjumpai Anda. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Tolong jangan sampai ketukar angkanya ya. Istri 1, anak 3. Betul Pak. Ya. Bahaya kalau tertukar Pak. Nah benar. Dan saya selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin sebuah lembaga sebagai direktur eksekutif dari Family First Indonesia. Family First Indonesia. Pelayanan itu concernnya di apa Pak? Family First Indonesia memang concern ke masalah-masalah keluarga sesuai dengan namanya Family First. Bagaimana kami ingin mengembalikan keluarga pada porsi yang seharusnya, pada peran yang seharusnya. Dan kami ingin mengingatkan kepada setiap keluarga-keluarga bahwa bagaimanapun juga di tengah kesibukan mereka dalam membangun karir, kesibukan mereka di dalam melakukan bisnis maupun juga bahkan dalam pelayanan, jangan lupa untuk menginvestasikan waktu mereka kepada keluarga. Karena pekerjaan bisa hilang, bisnis bisa bangkrut, tetapi keluarga adalah hal yang tetap dan bisa mendukung, bahkan keluarga bisa mendukung keberhasilan kita dalam berkarir maupun juga dalam berbisnis, Pak. Baik, keluarga adalah lebih utama daripada bisnis dan karir, begitu ya Pak ya? Kurang lebihnya seperti itu. Wow, ini satu topik yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab kita tahu bahwa semenjak pandemi kita diperhadapkan dengan realita bahwa semua orang harus masuk dalam rumah, stay at home. Dan mau tidak mau kita spend time Pak, lebih banyak dengan keluarga kita. Dan mungkin jadi sebuah kesempatan ya untuk mengevaluasi ulang tentang kondisi keluarga kita. Nah, menurut pengalaman Bapak dan pengamatan Bapak, biasanya masalah-masalah apa saja yang muncul ya Pak ya di dalam keluarga, terutama dalam konteks masa-masa pandemi yang nggak mudah seperti sekarang ini. Iya, memang menarik Pak Hendrik. Dulu sebelum ada pandemi, keluhan dari banyak orang adalah saya ini kurang waktu untuk keluarga. Banyak anak-anak juga mengatakan bahwa orang tua saya kurang perhatikan saya. Tapi begitu dikumpulkan oleh karena pandemi ini, yang seharusnya dari Pak Hendrik katakan kan, waktu pembenahan, waktu untuk merekatkan kembali, untuk memperbaiki apa yang keliru selama ini, justru malah kemudian seolah-olah seperti waktu untuk menemukan kembali kotoran-kotoran di bawah karpet selama ini. Jadi selama ini mungkin ada masalah-masalah yang ya sudahlah, mungkin karena pagi sudah nggak ketemu, baru ketemu malam, jadi tidak menjadi satu hal yang besar gitu ya. Tapi begitu dikumpulkan baru kelihatan ya. Ya sudah pastilah konflik demi konflik makin tajam justru terjadi. Biasanya sebelum pandemi memang sudah ada potensi-potensi masalah, tetapi karena ya sudahlah tutup sebelah mata, tidak terlalu diselesaikan dengan tuntas. Justru di masa pandemi ketika ketemu langsung hampir 24 jam, melihat apa-apa yang nggak beres selama ini, dan kemudian belum lagi tekanan secara ekonomi, tekanan secara pekerjaan sendiri ya, beberapa kehilangan pekerjaan juga. Kalaupun tidak kehilangan pekerjaan mungkin juga berkurang pendapatannya, bisnis juga bangkrut. Tekanan ini kemudian diperparah dengan anak-anak pun juga kumpul di rumah. Iya, betul. Iya, dan mereka pun juga bergumul ya. Pertama bergumul soal wifi-nya. Ya, lalu kemudian kedua bergumul dengan pola pendidikan melalui online. Banyak sekolah yang cukup siap, tapi lebih banyak lagi sekolah yang tidak siap. Sehingga akhirnya proses belajar mengajarnya sendiri membuat anak menjadi lelah dan stres. Betul. Nah, stres dari orang tua, anak yang stres akhirnya bersinggungan lah di situ. Belum lagi ketidakjelasan, belum lagi faktor ketakutan, belum lagi setelah jangka waktu tertentu muncul
fenomena namanya cabin fever, di mana memang secara psikologis kalau beberapa orang berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan tertentu itu juga menimbulkan tekanan-tekanan psikologis juga. Belum lagi kelelahan karena harus mengikuti berbagai kegiatan secara digital. Nah, ini semua akhirnya berimbas pada relasi yang kurang bagus, ditambah lagi pressure di dalam ekonomi, pengaturan keuangan, akhirnya konflik demi konflik semakin tajam justru. Dan satu hal yang saya cermati belakangan ini terjadi adalah makin maraknya dampak dari pornografi. Orang-orang yang stres, kelelahan, apalagi sekarang pornografi tidak, kalau dulu zaman saya, teman-teman saya itu kalau cari pornografi ya sulit kita ya, Pak? ngumpet-ngumpet ya. Iya, betul. Ngumpet-ngumpet ya di Bandung di daerah mana mungkin Iya, ya, betul. kalau di Jakarta di daerah mana. Tapi sekarang pornografinya nyamperin ke handphone kita. Iya, betul. Dan ini yang kemudian memicu ya, games pun sekarang ada unsur pornografinya. Kalau konten di sosial media sudah pasti. Nah, akhirnya memicu perilaku-perilaku ya pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali konflik-konflik dan luka-luka di dalam keluarga. Tapi kalau boleh dikatakan yang terbesar soal apa? Ya pasti konflik suami istri, konflik orang tua anak, kemudian juga masalah ekonomi, pengelolaan keuangan yang morat-marit, dan sekali lagi ini juga akhirnya ujung-ujungnya balik ke konflik lagi, Pak. Menarik sekali tadi Pak Him bilang seperti membersihkan debu di bawah karpet, Pak. Sebelum pandemi rasanya itu memang mungkin disadari ada kotoran itu, tapi karena kita sibuk ya udahlah lewat aja begitu ya, Pak ya. Dan sekarang di dalam kemurahan Tuhan ini, Pak ya. Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk melihat itu. Betul. Dan memang itu satu yang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya melihat bahwa begitu banyak anak yang mengalami stres juga dengan studi secara online, apalagi mereka yang masih di usia bermain, mereka seperti direnggut ya Pak ya, dari naturnya. Mereka bermain dengan anak-anak lain dan mereka mengalami stres ya. Kalau kita lihat ya Pak ya, persoalannya itu adalah mungkin karena tidak banyak orang tua yang nggak tahu harus bagaimana mendampingi anak-anaknya, betul ya Pak ya? Ya, sebetulnya orang tua yang tidak tahu cara mendampingi anak ini sebetulnya ketika sebelum pandemi pun juga sudah ada pertanyaan seperti itu. Tapi karena teralihkan, anak kan masih ada variasi kegiatan ya, masih bisa pergi dengan teman-temannya, masih bisa main basket, masih bisa ini, dan ibu-ibu juga masih bisa bersosialita ya. Ngopi-ngopi cantik di sana, ngopi-ngopi cantik di sini, arisan semuanya. Sehingga ada dua istilah itu, ada mahmud dan macan ternak, Pak. Wah, itu mahmud itu mamah muda, iya. macan ternak itu mama cantik nganter anak. Nah, ada tuh sel grup kami pakai nama itu juga, Pak. Nah, itu akhirnya menjadi apa ya, itu tadi seperti tertutup karpet, Pak ya. Nah, begitu sekarang pandemi, orang tua makin pusing, orang tua makin bingung juga, apalagi dengan harus menanggapi keluhan anak yang bosan dengan kegiatan sekolah secara online. Dalam beberapa kali kami mengangkat tema-tema ini dalam talk show, dalam layanan kami talk show di Instagram Live. Ini memang menjadi salah satu topik yang cukup disukai ya, karena banyak orang tua yang dulu kita mencoba mencegah anak supaya nggak terlalu bergadget ria, tapi sekarang mau nggak mau harus bergadget, betul. Untuk keperluan sekolah, membuat tugas, semuanya serba online semua. Lalu bagaimana nih gitu ya, dan dilema seperti ini yang menjadi pasti membutuhkan jawaban. Itu kenapa di Family First kami menghadirkan talk show baik di radio, kemudian juga baik di Instagram Live maupun juga di channel YouTube kami berikan tips-tips, kami memberikan rekaman talk show yang bisa kami harapkan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi banyak keluarga. Wah, menarik lagi ya. Buat teman-teman, saudara-saudara yang merasa bahwa kita perlu tips-tips bagaimana mendampingi anak-anak di dunia digital ini, boleh tulis ya di komen supaya nanti kita bisa mention dan mengundang lagi Pak Himawan untuk berbagi dengan kita dalam konteks itu. Karena sesuatu yang sudah tidak bisa dielakkan lagi, Pak, dunia digital ini. Tapi bagaimana sebagai orang tua kita bisa mendampingi ya anak kita begitu. Nah, jadi kalau misal kita lihat banyak orang berpikir bahwa masalah di rumah itu adalah masalah anak yang stres, lalu orang tua nggak bisa ngomongin anak.
nggak mudah katanya. Beberapa orang datang kepada kami, saya dan istri bilang, aduh anak saya semenjak pandemi nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Saya berpikir jadi kayaknya anak yang punya masalah banyak, Pak. Menurut Bapak bagaimana nih, Pak? Ini memang menarik sekali ya. Banyak orang tua yang tidak menyadari sebetulnya adalah ada aksi dan reaksi. Bahwa bagaimana seorang anak berperilaku sedikit banyak itu dipengaruhi bagaimana situasi pernikahan orang tuanya dan bagaimana sikap orang tuanya terhadap anak. Jadi bagaimana anak pada orang tua itu sebetulnya adalah refleksi dari bagaimana orang tua kepada anak. Nah, salah satu keluhan yang sering kali didengar juga dalam beberapa kesempatan kami melakukan webinar juga adalah, kok anak saya tuh susah diberi pengertian. Iya, Harusnya betul, mereka tuh ngertiin kita dong sebagai orang tua. Susah kita udah ini ya. susah, pendapatan menurun, bisnis lagi sepi, Iya. masih lagi diganggu dengan perilaku mereka seperti itu. Dan kami mengatakan, ya kalau anak tidak bisa memahami orang tua itu wajar, karena mereka belum pernah jadi orang tua. Iya, betul. Jadi sampai kapanpun mereka nggak akan kepikir, terbayang gitu. Tapi kita sebagai orang tua sudah pernah jadi anak. Kita tahu bagaimana rasanya ketika kita tidak dihiraukan oleh orang tua. Karena orang tua yang berdagang, sibuk gitu ya. Bagaimana rasanya kita ketika terima rapot, cuman sopir yang datang. Bagaimana perasaan kita ketika misalnya ketika kita mau punya sesuatu, kita sedang berusaha untuk mendapatkan satu keterampilan tambahan, pulang sekolah terlambat malah dimarahin sama orang tua. Tapi kemudian ketika kita punya anak, kita lupa perasaan-perasaan itu dan justru malah menuntut anak tuh ngikutin kita. Tidak bisa seperti itu. Harus kita sebagai orang tua yang turun ke bawah. Kita yang kemudian menyelami, karena kita pernah jadi anak. Kita tahu pergumulan mereka. Meskipun zaman berubah, teknologi berubah, tetapi pergumulan anak remaja itu kurang lebih mirip-mirip sebetulnya. Iya. Nah, sehingga harusnya kita sebagai orang tua memang harus bayar harga lebih banyak berkorban. Karena kita yang bertanggung jawab. Kadang-kadang saya punya satu analogi yang mungkin sedikit kurang tepat, tapi menurut saya ini kalau dipikirkan, direnungkan lebih lanjut masuk akal gitu ya. Kalau kita mau makan antara kids menu dengan adults menu kan pasti ukurannya 2 kali lebih besar. Betul. Ya kan? Karena memang punya kapasitas yang lebih. Itu kenapa kita sebagai orang tua yang harus kerja ekstra untuk anak. Dan bagaimanapun juga tadi sudah saya singgung adalah bahwa salah satu yang mungkin mengganggu anak adalah situasi pernikahan orang tuanya. Bagaimana orang tua seringkali mengatakan begini, kok mereka sekarang bisa ya belajar pakai musik ya, saya kok nggak bisa gitu. Nah, pakai musik saja orang tua meragukan, apalagi kalau misalnya ketika anak belajar musiknya adalah suara pertengkaran ayah orang tuanya. Iya, betul ini juga. membuat mereka juga tidak nyaman, membuat mereka juga gelisah. Dan anak itu pada prinsipnya setiap anak itu butuh home untuk bertumbuh. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menyediakan home yang baik buat anak kita bertumbuh, mereka akan siap ditampung, bahasa saya, oleh home yang lain. Berupa Discord misalnya. Discord itu kan sekarang lagi ngetren ya, anak-anak muda ya, bisa sambil chatting, bisa sambil main game bareng, bisa sambil sebentar lagi bisa sambil nonton film bareng lagi melalui Discord ini, atau melalui game online, atau melalui TikTok, atau melalui Instagram, atau banyak lagi yang menjadi home yang menampung mereka. Dan sayangnya home yang ini tidak dipenuhi atau tidak dibangun dengan prinsip-prinsip yang benar. Betul sekali. Apalagi anak-anak memang secara naturnya mencari penerimaan ya Pak ya. Benar. Betul. Nah, ada beberapa orang tua yang anak saya itu kalau main game itu senang banget gitu ya. Udah kecanduan kayaknya. Sebelum kita melabel anak kecanduan game, lebih baik kita duduk bareng dan kita tanya, apa yang dia cari dari permainan game itu misalnya. Karena tidak sedikit anak yang begini, ya saya di dunia nyata, orang tua saya nggak pernah muji-muji saya, nggak pernah bilang terima kasih sama saya. Tapi begitu saya main game, Himawan main game ini gitu ya, asik Him, ikut kelompok aja, di welcome gitu ya. Waduh, senjata lo lengkap banget, keren, pasti kita menang deh gara-gara Himawan ini, pasti deh nih kita menang dia. Lu bisa ngalahin bosnya, keren lu Him. Kata-kata keren, terima kasih,
dia merasa di welcome, ini dia nggak dapat di dunia nyata. Betul. Ketika orang tuanya asik dengan karir masing-masing, dengan kesibukan masing-masing, asik bertengkar satu sama lain antara orang tua, membuat mereka rindu dengan kata-kata terima kasih, welcome, keren, hebat kamu, pinter kamu. Sebetulnya itu yang mereka cari. Itu kenapa mereka lebih banyak tenggelam dalam dunia game. Wow. Sejauh ini teman-teman, jangan-jangan ya persoalan di rumah bukan pada anak, Pak. Tapi mungkin pada kita ya yang nggak bisa melihat persoalan itu dengan lebih luas, dengan lebih dalam, dengan lebih detail, Pak. Banyak orang mengeluhkan tentang sulitnya parenting. Tapi kalau lewat penjelasan Bapak tadi, konteks ini justru bukan parenting. Tentu parenting menjadi Penting. suatu yang penting. Benar. Tapi kalau lihat penuturan tadi, kemampuan daripada orang tua, pemahaman orang tua, dan relasi kedua orang tua justru menjadi kunci ya Pak? Ya, ada sebuah penelitian dilakukan membandingkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok di mana tidak diberikan treatment apapun. Satu kelompok yang lain pasutrinya, orang tuanya diberikan pembekalan tentang kehidupan pernikahan, tentang komunikasi yang baik, bagaimana saling menghormati, saling mengasihi. Satu kelompok yang lain lagi yang di treatment parentingnya, bagaimana menjadi orang tua yang baik, berkomunikasi dengan anak. Teknis ya Pak? Teknis. Hasilnya adalah kalau yang tidak diapa-apakan, jelas ya, nggak diapa-apakan ya, Tidak ada hasil apa-apa juga ya Pak? Hasil apa-apa juga. Yang di treatment di parentingnya, relasi dengan anaknya bagus, tapi relasi pasutrinya tidak signifikan perubahannya. Tetapi yang di treatment di pasutrinya, selain relasi pasutrinya meningkat signifikan lebih bagus, parentingnya pun ternyata lebih bagus juga. Wah. Jadi kenapa? Karena kita ambil satu contoh saja, menjadi orang tua itu salah satu yang perlu dilakukan adalah mendisiplin. Disiplin itu kan dari kata disciple, bagian dari memuridkan. Jadi sebetulnya ketika kita memuridkan anak itu berarti kita harus mendisiplin anak kita. Mendisiplin anak itu bagian dari pemuridan. Untuk disiplin anak perlu kesepakatan. Dalam kesepakatan sudah pasti ini sangat tergantung pada kesehatan komunikasi dan relasi dari orang tuanya. Karena kalau orang tua tidak sepakat, nah ini berat untuk mendisiplin anak. Betul. Papa boleh, mama nggak boleh, Nggak atau boleh. sebaliknya. Atau sebaliknya. Pertama anak bingung, lama-kelamaan anak-anak bisa take advantage, Pak. Iya betul. Manipulasi Pak. Kakaknya bisa ngajarin adiknya. Kalau soal pergi-pergi ngomongnya sama mama, pasti boleh gitu. Tapi kalau beli-beli ngomongnya sama papa. Mintanya pas papa pulang dari kantor, lagi capek-capek kamu tembak, pasti boleh gitu. Bisa ngajarin begitu. Nah, jadi anak akan selalu mendapat apa yang mereka mau, dan sambil mereka tersenyum-senyum mendapatkan apa yang mau, di kamar orang tuanya lagi berantem. Kok kamu bolehin, saya udah nggak bolehin gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan pendisiplinan tidak efektif. Tapi di sisi yang lain, ketidaksehatan relasi orang tua juga belakangan ini menimbulkan fenomena yang baru, Pak. Wah, apa itu, Di beberapa kota-kota besar, negara-negara yang maju, ada fenomena namanya gamofobia. Gamofobia ini bukan hanya ketakutan untuk menikah, tapi juga ketakutan atau fobia untuk membangun relasi komitmen jangka panjang. Jadi ini yang kemudian kalau pacaran sudah sekian tahun, ketika pacar ini mulai minta kejelasan, ya kan, mulai nyanyi lagu mau dibawa kemana, mau dibawa kemana, gitu ya, langsung flight, langsung ghosting, karena nggak mau bangun komitmen yang jangka panjang, nggak siap ya nggak Pak? siap, apalagi kemudian menikah, karena mereka berpikir, salah satu penyebabnya adalah mereka berpikir begini, oh nikah, kalau nikah itu seperti yang dilakukan orang tua saya, yang begitu rumitnya, dan mereka harus sering berpura-pura, hari Minggu ke gereja, memang kelihatannya kompak, tapi begitu pulang ke rumah masuk kamar masing-masing. Kalau itu namanya pernikahan, mendingan nggak usah. Wow. Saya nggak mau kalau kehidupan pernikahan seperti itu. Apalagi kemudian dia mendengar dari keluarga besarnya, mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana mereka gagal dalam pernikahan, membuat mereka semakin percuma nikah. Ya udah, kita berteman aja. Ya paling kalau memang ada kebutuhan biologis, ya udah friends with benefit. Selesai tanpa ikatan, selesai everybody happy tanpa ada satu ikatan tertentu, itu kayaknya lebih enteng deh, nggak ribet gitu ya. Daripada kalau menikah cukup saya saja yang menjadi korban dari sebuah pernikahan yang kurang baik. Saya nggak mau anak-anak saya, cucu saya bertumbuh dalam
lingkungan seperti itu. Nah, ketika pernikahan yang sehat tidak dibangun dengan baik, ketika anak tidak mendapatkan contoh yang baik tentang sebuah pernikahan yang sehat, maka itu akan bisa menciptakan sebuah peluang terjadinya kegagalan pernikahan-pernikahan di kemudian hari, Pak. Nah, kalau udah padahal ini institusi yang Tuhan sendiri bentuk dengan begitu tujuannya sangat baik, berarti saya nggak bisa membayangkan, Pak, kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mencegah dan mengatasi ini semuanya, saya nggak kebayang bagaimana keluarga dan bahkan gereja di masa depan. Wah, pantesan belakangan ini TTM teman tapi mesra itu sangat marak ya Pak ya? Ya, Waduh, kalau misalnya ada yang sedang mengalami itu perlu dicek. Mungkin pengalaman di rumahnya ya perlu dipulihkan kembali ya Pak ya. benar. Oke, kembali ke topik yang tadi Pak. Ini seperti melihat debu di balik karpet yang selama ini mungkin kita bisa abaikan, tapi kemudian menjadi terbuka dengan begitu naturalnya bahwa persoalan di rumah itu belum tentu pada anak yang susah untuk diatur, tapi bagaimana dengan kualitas relasi antara suami dan istri sebagai orang tua. Ya. Nah, Pak Himawan punya nggak beberapa tips ya untuk Ya. kita bisa membangun relasi suami dan istri yang lebih intimate begitu ya, lebih Ya. intim, lebih kuat supaya nanti pada akhirnya bisa seperti contoh yang tadi, riset yang tadi, melahirkan sistem parenting yang bisa membangun anak-anak kita. Ya, yang pertama memang harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa tidak ada pernikahan yang baik-baik saja dalam tanda kutip. Artinya bahwa setiap pernikahan pasti punya pergumulan. Iya. Tapi bukan berarti kalau ada pergumulan ya sudah wajar aja, nggak usah diapa-apain. Memangnya semua orang nggak kayak gini gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pernikahan yang sehat tidak selalu pernikahan yang sempurna. Tetapi pernikahan yang sehat dibangun dari dua pribadi yang punya komitmen yang kuat untuk tetap mempertahankan komitmen mereka apapun yang terjadi dan berusaha semaksimal mungkin dengan segala perjuangan mereka, kalau perlu berkorban tetesan air mata dan berkorban banyak hal gitu ya untuk mempertahankan relasi ini supaya tetap baik demi masa depan anak. Harus dimulai dari kesadaran itu dulu. Karena dua orang berbeda dengan PR masing-masing ya Pak ya. Benar, dengan Masa PR lalu. masing-masing dan masa lalu masing-masing, Iya, iya. dengan inner child masing-masing harus dibereskan juga. Ini pasti tidak mudah, tapi Iya. harus dimulai dari kesadaran itu dulu. Betul. Kadang-kadang itu dilupakan lalu konsentrasi bagaimana membesarkan anak, bagaimana menghasilkan uang begitu ya Pak ya. Kalau ini nggak dibereskan lebih dulu, maka sulit untuk bisa melangkah ke hal yang Betul, berikutnya. betul. Setelah dari kesadaran yang kedua, kita harus kembali lagi kepada dasar. Setiap rumah, sebelum rumah dibangun, pasti seorang arsitek itu membuat sebuah blueprint. Sang arsitek agung pernikahan adalah Tuhan kita. Iya. Dan Tuhan kita sudah memberikan blueprint yang sangat baik tentang pernikahan dan tentang keluarga melalui firman-Nya di Alkitab. Iya. Jadi kita semua harus kembali kepada blueprint awal yang sang arsitek agung yaitu Tuhan kita sendiri yang rancangkan. Bagaimana pola dalam relasi suami istri, bagaimana seorang suami harus melakukan istrinya, bagaimana istri perlu melakukan suaminya. Dan Efesus 5:22 sampai Efesus 6 ayat 4 ini menjadi sebuah blueprint yang sangat baik tentang relasi suami istri. Jadi harus kembali lagi ke situ. Dan kemudian yang berikutnya lagi belajar untuk saling melepaskan pengampunan, ya, anugerah mengampuni. Kita sebetulnya nggak layak untuk hidup dengan semerdeka ini, seluasa ini, tapi kita bisa punya anugerah seperti itu karena kita percaya pada Tuhan Yesus dan Tuhan memberikan anugerah namanya pengampunan. Kita yang harusnya mati oleh dosa kita, tapi kita punya kesempatan kedua. Nah, pengampunan yang kita terima dari Tuhan ini perlu juga kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, dimulai dari keluarga kita sendiri dulu. Karena tanpa ada pengampunan, tanpa ada rekonsiliasi, sulit untuk bisa move on. Iya. Semua ganjalan ini harus disingkirkan dulu, luka harus disembuhkan dulu. Baru kemudian biasakan untuk ya, pastilah tidak ada yang sempurna, tapi coba untuk melihat hal-hal yang baik dari pasangan kita dan emphasize di situ. Jangan fokus pada kelemahan. Kamu itu ya kurangnya di sini. Kamu tuh harusnya begini. Apalagi kalau seorang istri menyampaikan begini kepada suaminya, itu suaminya pelan-pelan mulai menaikkan tembok pertahanannya dulu. Sambil kemudian siap-siap serangan balik. Ya kan? Oh, kamu neropong saya di sini ya. Oh, kamu juga punya kelemahan loh. Nah, tapi kalau sang istri belajar untuk melihat, aku tahu kamu suami yang baik, kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Memang kamu mungkin tidak bisa
menggunakan bahasa yang gimana, kamu orang yang dingin, yang kaku, tapi aku bersyukur kamu tuh orang yang setia, kamu orang yang perhatian sama keluarga. Coba untuk apresiasi kualitas-kualitas yang baik dari pasangan kita. Ketika kita mulai menghitung berkat satu persatu, hal-hal yang baik dari pasangan kita, maka ini akan membuat kita bisa membangun respect pada pasangan kita. Lalu kemudian biasakan untuk segera menyelesaikan konflik. Kalau saya jelaskan ini kita bisa satu suara lagi sendiri nih Pak, gitu ya. Tapi selesaikan konflik dengan benar. Lalu kemudian setelah itu mulai bertumbuh di dalam kelompok-kelompok yang mendukung kita untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Saya sangat bersyukur banyak gereja yang sudah mulai memfasilitasi hal ini dengan membentuk kelompok-kelompok pasutri yang kurang lebih seumuran, kurang lebih punya pergumulan yang sama, dikumpulkan, dimentor, sehingga mereka bisa bertumbuh. Dan kelompok ini kemudian juga bisa memuridkan kelompok-kelompok yang lain atau keluarga yang lain. Nah, ini langkah-langkah yang saya kira perlu kita lakukan. Sekali lagi, mungkin Anda mengatakan begini, aduh Pak, sudah telat kayaknya deh, saya udah ngalamin kayak begini. Iya. Ya memang gitu. Kita tidak bisa turn back time ya, kita kembali lagi ke masa lalu. Andaikan kita punya time stone gitu ya, kalau di film Avengers ya, kita bisa putar balik dan kita bisa kembali ke masa lalu. Tapi kan nggak bisa. Lebih baik kita yang sudah selesai, yang sekarang ini berhenti sampai di sini. Saya nggak mau anak saya, cucu saya, dan cucu daripada cucu saya akan mengalami hal yang sama. Saya harus berubah demi masa depan anak saya, cucu saya, dan generasi berikutnya. Dan perubahan dimulai dari kita. Ini akan, saya yakin dengan anugerah dari Tuhan kita akan mampu melakukannya, Pak. Betul. Saya sedikit kembali ke tadi beberapa tipsnya itu ya Pak ya. Kadang-kadang tuh begitu banyak orang tahu tentang kebenaran Alkitab ya, tapi rasanya tuh mau menyerahkan begitu susah kayaknya Pak dipraktekkan. Apakah memang demikian atau semua anak Tuhan yang dalam konteks sedang menjadi pasangan suami istri, menjadi orang tua mengalami hal itu? Bagaimana saran Bapak? Iya, yang pasti adalah ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri sudah pasti ini akan menjadi hal yang berat ya. Iya. Mengampuni, seringkali orang kan bertanya mau berapa kali saya, itu berarti dia pasti pakai kekuatan manusia. Karena memang kalau secara manusiawi namanya kesabaran itu ada batasnya. Itu tidak salah, memang benar. Itu benar sekali memang. Tetapi untuk itulah kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang memampukan kita melakukan hal-hal yang lebih gitu ya. Itu kenapa Tuhan tuh berikan kepada kita penolong. Roh Kudus ini mengingatkan kita untuk kita kembali lagi. Yuk, firman Tuhan ngomong begini loh. Ini bisa dalam bentuk suara hati dalam hati kita, atau kita tiba-tiba diingatkan pada sebuah khotbah yang pernah kita dengar misalnya gitu ya. Itu cara itu yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita mendasarkan satu pada prinsip kebenaran firman Tuhan, kita andalkan doa dan kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Saya yakin memang bukan hal yang mudah, tetapi dalam 22 tahun saya melakukan pelayanan keluarga bersama dengan istri saya. Kami melihat pasangan-pasangan yang secara manusia kayaknya sudah nggak berhasil, mustahil lah gitu ya. Tapi ketika mereka mulai kembali lagi kepada basic dan mereka mulai membenahi kehidupan spiritual mereka, dan mereka kali ini bersama-sama dengan bimbingan mentor dan dengan pertolongan daripada Tuhan, mereka bisa dipulihkan. Ada suami yang dikhianati oleh istrinya bisa mengampuni istrinya, dan kemudian mereka sekarang diberkati satu anak lagi, dan mereka sekarang diberkati bisnis yang luar biasa karena mereka bisa memulihkan keluarga mereka. Saya kira hal-hal seperti ini adalah sebuah tanda bahwa sebetulnya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Kana 2000 tahun yang lalu, mujizat pertama itu ya, mujizat pertama itu sebetulnya sebuah clue bahwa sampai kapanpun buat yang namanya keluarga, buat yang namanya pernikahan, Tuhan akan selalu siap menolong dan siap melakukan mujizatnya. Amen. Asalkan tetap bersandar dan berharap padanya. Amen. Jadi jangan mudah menyerah, dan sekali lagi saya kembalikan lagi kepada komunitas. Pentingnya komunitas, karena saya pernah punya komparasi gitu ya, ketika seorang yang sedang dilema apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak, tapi karena kumpulannya ya udahlah tinggalin aja suami muda seperti itu, lihat saya janda bahagia. Itu juga pisah rumah bahagia. Itu kamu juga masih cantik, masih oke. 85% dia akan ngambil keputusan untuk berpisah. Tapi sebaliknya di dalam case yang lain lagi kami temukan di mana seseorang yang sudah berpikir untuk meninggalkan pasangannya dikuatkan oleh komunitas yang lain, teman-teman yang lain, dan dia akhirnya bertahan. Jadi saya kira komunitas ini penting sekali
untuk kita bisa selain firman Tuhan, selain kuasa doa, ada pertolongan Roh Kudus plus komunitas orang-orang seiman yang mendukung kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saya yakin meskipun tidak mudah, tapi ini bisa dilakukan. Wow, sangat menarik Pak. Dan setiap poinnya masih bisa digali lebih banyak ya Pak ya. Kalau kita tadi lihat trigger pertamanya masalah anak yang susah untuk dikendalikan pada waktu masa pandemi seperti ini. Tapi setelah kita lihat lebih dalam, ternyata ini berkaitan dengan masalah antara suami dan istri. Benar. Ditarik lebih dalam lagi, ini masalah antara pribadi suami dan pribadi istri bersama dengan Tuhan. Benar sekali Pak. Sehingga kalau kita mau membenahinya, relasi dengan Tuhan, dengan suami istri, lalu baru mengalir kepada anak ya Pak ya. Ya, salah satu materi kami yang kami lakukan, kami bekalkan juga melalui kami punya Family First Indonesia Academy adalah Maximum Marriage. Bagaimana mengembalikan kembali keintiman dalam pasangan suami istri, dan salah satu keintiman yang menjadi keintiman yang penting, keintiman yang kunci adalah keintiman spiritual. Bagaimana ketika pasangan suami istri masing-masing mendekatkan diri kepada Tuhan, maka jarak di antara mereka pun juga semakin dekat. Dan ketika mereka bersama-sama datang kepada Tuhan, maka kita ingat sekali firman Tuhan mengatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Iya. Artinya sejak awal Tuhan sudah menyediakan diri sebagai pihak yang mempersatukan, memperkuat dan mendampingi suami istri untuk bisa melakukan sebuah, saya katakan mission impossible Pak. Menikah sekali seumur hidup itu salah satu mission impossible juga. Iya, betul. The real. The real mission impossible. Tapi karena dengan anugerah Tuhan pasti bisa dilakukan. Oke, terima kasih banget Pak Himawan Sama-sama, untuk pencerahannya, bahkan beberapa sharing yang tentu bisa menjadi tips buat kita yang mendengarkan ya. Dan semoga Bapak dan istri, keluarga, beserta Family First Indonesia bisa terus dipakai oleh Tuhan di dalam melayani, memberkati keluarga-keluarga di Indonesia ya. Amin. Demi generasi kemudian yang lebih baik lagi. Amin. Dan buat teman-teman kita kami sekalian di tempat ini, kita mungkin perlu merenungkan ya, persoalan yang sedang kita hadapi jangan-jangan bukan masalah parenting, sulitnya mengendalikan anak-anak kita. Tapi bisa jadi PR terbesar adalah relasi kita sebagai pasangan suami istri. Dan lebih dalam lagi, berakar kepada relasi kita masing-masing sebagai suami atau sebagai istri dengan Tuhan Sang Pencipta daripada keluarga ini. Semoga podcast hari ini bisa membuka wawasan kita, men-trigger kita untuk lebih dalam memikirkan hal-hal yang esensi dari kehidupan kita, sehingga kita tahu harus membenahi di mana kita memulainya dan kemana kita harus melangkah. Sekali lagi terima kasih buat Pak Himawan, terima kasih buat Pak. Tuhan, buat kesempatan pada hari ini. Dan salam buat semua teman-teman sekalian, dan sekiranya teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa mengikuti terus podcast Suara Anugerah GKI Anugerah Bandung, supaya kita bisa diperlengkapi lagi untuk menjadi umat pemenang di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati untuk semua pasangan suami istri, para orang tua. Tetap semangat bersama dengan Tuhan.